Selamat malam saudara-saudara sekalian. Pada malam ini di mana kami merayakan 70 tahun proklamasi Republik Maluku Selatan. Bersama umat Tuhan di Kapela Anda Eisel ini. Sedangkan kami juga terlebih ucapkan selamat datang untuk rakyat Maluku di Kapela Anda Eisel. Bersama sebagai gereja Injili Maluku, Gereja NGPMB bersama dengan NGPMB Mart 53. Semoga Tuhan memberkati dan juga bersama dengan kami boleh mulaikan ibadah ini. Mogen wij gezamenlijk beginnen met het 70-jarig bestaan van de Republiek der Zuid-Molukken. Met de proclamatie gezamenlijk voor alle mensen, alle Molukkers hier in Kapela Anda Eisel. En tezamen als kerken, de Gereja Injili Maluku, Molukse Evangelische Kerk, de NGPMB, Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda en Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda, maart 53. Mogen we gezamenlijk deze dienst beginnen. Onze hoop is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen de werken zijner handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Pertolongan kami pada jam kebaktian kudus ini, itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangannya di dalam kami. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada pengantaran dan kuasa Roh Kudus. Amin. Nats pembukaan kita untuk ibadah gereja Tanah Air ini dari dalam Mazmur 39 ayat 13. Onze openingstekst voor deze ibadah gereja Tanah Air is te vinden uit Psalm 39 vers 13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriaku, minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Hoor mijn gebed, Heer, luister naar mijn hulpgeroep. Wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik bij u te gast, zoals ook mijn voorouders waren. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kami mendengar akan nyanyian lagu rohani Di Tengah Ombak.
Sebelum kita datang kepada pembacaan Alkitab kita, voordat wij tot de schriftlezing komen, marilah kita berdoa. Laat ons gezamenlijk bidden. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur pada hari Jumat malam ini, tanggal 24 April, di mana kami bersama memperingatkan proklamasi Republik Maluku Selatan 70 tahun yang lalu, melainkan pada tahun ini 2020 oleh karena situasi krisis corona, ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu sebagai hamba-hamba Tuhan pun juga sebagai 3 gereja untuk rakyat Maluku di Kapela Anda IJssel, tetapi juga untuk seluruh umat Maluku di tanah Belanda ini. Kami doakan dan serahkan pembacaan Alkitab kita terlebih melalui Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, curahkanlah ke Roh-Mu yang kudus agar kami beroleh pengertian daripada firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami selalu berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah gereja tanah air ini terdapat dari dalam kitab Ulangan Pasal 4 ayat 34 hingga dengan ayatnya yang ke-40. Onze schriftlezing voor deze dienst voor ons Molukse vaderland is te vinden in Deuteronomium 4, de versen 34 tot met 40. Yang berbunyi berikut. Atau pernahkah satu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya satu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain? Dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Aldus Deuteronomium 4, versen 34 tot met 40. Is er ooit een God geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze, zoals u met eigen ogen de Heer, uw God, in Egypte hebt zien doen? U bent er getuige van geweest, opdat u zou beseffen dat de Heer de enige God is. Er is geen ander naast hem. Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden. En op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. De Heer heeft uw voorouders lief gehad en hun nageslacht uitgekozen. En hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd.
En ter wille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven. Zoals dat nu gebeurt. Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de Heer de enige God is. Boven in de hemel en hier beneden op aarde, een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan en zult u lang mogen leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Sampai begitu jauh bunyi firman Tuhan, tot zover deze schriftlezing. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Maluku di tanah perasingan ini, teristimewa rakyat Maluku di Capella aan de IJssel. Melalui ibadah gereja tanah air ini, melalui siaran yang kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, juga sebagai 3 gereja, NGPMB Maret 53 dan GIM bersama, kami berusaha walaupun dalam waktu coronavirus melakukannya ibadah gereja tanah air ini. Bahwa 70 tahun lamanya berusia proklamasi Republik Maluku Selatan. Kami tidak tinggalkan, apalagi perayaan itu bukan begitu saja. Wij mogen gezamenlijk als Molukse volk in den vreemde, en bijzonder de Molukse gemeenschap in Capella aan de IJssel en als 3 kerken, de NGPMB Maat 53 en de GIM, niet zomaar nalaten of achterlaten, ook al zitten wij in deze crisistijd van de coronavirus. En blijven wij gedenken hoe onze voorouders en onze ouders en straks ook de volgende generaties de strijd zullen blijven voortzetten. Dan juga kita terus meneruskan, melanjutkan perjuangan bangsa kita. Apalagi nasib bangsa kita di tanah air pada saat ini. Bijzonder voor ons Molukse volk daar in de Molukken. Kita boleh berbangga. Tetapi yang paling baik juga bahwa kita tidak dapat melakukan ibadah bersama-sama dengan ketiga jemaat, 3 gereja. Natuurlijk willen wij graag deze 70-jarig bestaan van de RMS vieren met de 3 kerken. Maar het heeft zo niet gemogen dat het gebeurt. Desalniettemin hebben wij het woord van God als een onschatbare waarde in ons leven. Walaupun begitu adalah firman Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita. Apalagi sebagai bangsa Maluku di tanah rantau ini. Dan juga di tanah air. En vooral voor onze Molukse volk in de vreemde. En daar in de Molukken. Apa yang kita boleh mendengar melalui firman Tuhan ini? Wat mogen wij hier horen? Di dalam kitab Ulangan 4 ini. Di mana Musa sebagai pemimpin bangsa terlebih melayani akan bangsanya di tanah rantau dan memperingatkan akan pengasihan Tuhan pada waktu mereka di tanah Mesir dan mereka keluar daripada tanah Mesir dan juga di mana mereka menimbulkan akan segala peraturan-peraturan penyuruhan-penyuruhan, segala peraturan supaya adalah nasib bangsa akan hidup selama-lamanya untuk anak-anak cucu, anak-anak cece turun-temurun. Hier horen wij in dit verhaal van Deuteronomium 4 hoe Mozes zich inzet als leider nadat ze bevrijd zijn uit Egypte. Hoe belangrijk het is om die God te aanbidden en dat ze die bevrijding hebben mogen ontvangen. En vooral wanneer de geboden dan overgedragen wordt, als het ware de traditie overgedragen wordt, als het ware de dingen die van onschatbare waarde zijn voor het volk om het over te dragen. Wat vanzelf van God komt. Apalagi yang datang daripada Tuhan Allah sendiri. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Mozes die vermaant het volk om de wet, Gods wet, te eerbiedigen.
Maar misschien kunnen wij dat doortrekken naar ons eigen volk. Mungkin kita boleh meneruskan dan jelaskan untuk bangsa kita sendiri. Bahwa juga kita sudah ada dalam 70 tahun lamanya beberapa pemimpin-pemimpin, kepala-kepala negara, mulai daripada Meester Dr. Samukil, Insinyur Manusama, Tuan Dr. Tutu Hatumewa, pun juga bersama dengan pemerintah yang juga mementingkannya akan kepentingan nasib bangsa, perjuangan bangsa Maluku, Tuan Presiden General Ishak Tamaela, dan juga seterusnya dengan Nyonya Pelpina Saureka, yang juga mementingkannya segala sesuatu. Akhirnya sekarang kita ada kepala negara yang kita sebutkan daripada pemerintah RMS di tanah perasingan ini, presiden yang disebutkan John Watilete. Apalagi mereka sebagai pemimpin-pemimpin, juga pemimpin-pemimpin gerejawi, kita jangan melupakan perjuangan nasib bangsa. Bahwa kalau kita mau melakukan perjuangan, jangan terlepas daripada gereja. Jangan terlepas daripada hukum Allah, seperti Musa menasihati akan bangsanya. Vergeet niet, ik heb alle namen genoemd in het Maleis van alle presidenten. Niet iedereen, ik heb niet alle namen gebruikt die van belang zijn. Vanaf Samukil, president Meester Dr. Samukil, Christian Samukil, en Manusama, Insinyur Manusama, Tutu Hatumewa en Watilete, en ook de anderen die wij ook moeten noemen, Ishak Tamaela, als iemand die zelfs in het buitenland de belangen van de Molukkers behartigd heeft, samen met Pelpina Saureka. Deze mensen en meerdere mensen die ik hier nog zal noemen, ook achter de coulissen, en ook de Pemuda, die ook zich hebben ingezet voor het Molukse volk, moeten wij ze niet vergeten. Bijzonder wanneer wij bedenken dat Mozes bij de bevrijding van het volk uit Egypte ook de mensen op hun hart drukt dat ze niet God moeten vergeten. Er wordt hier gezegd over de wetten en geboden. En we hebben ook over traditie, ook bij ons Molukkers. Maar het gaat vooral om de zaak die wij behartigen. Het belangrijkste is dat wij bevrijd worden door God. En dat hebben onze ouders ook heel goed beseft. Juga kita dibebaskan oleh Tuhan kalau kemerdekaan atau kebebasan pertama terdahulu melalui Tuhan. Kalau tidak ada gereja, tidak ada perjuangan, tidak ada masyarakat. Als de kerk er niet zou zijn, niet zozeer als organisatie, maar ik bedoel specifiek de geloofsgemeenschap, de mensen die in God geloven, van welke kerk dan ook. Als dat er niet is, hoe zit het met onze Molukse samenleving en met onze politieke organisaties en alle andere sociale maatschappelijke organisaties? Zonder tot God te bidden. Dan terlebih di mana pada waktu Meester Dr. Samukil ditembak, sebelum itu ia ditembak, ia pertama minta pendeta sembahyang dan juga baca firman Tuhan. Sebelum orang tua kita daripada generasi yang pertama berjuang, mereka berdoa dengan pekian hitam. Sebelum mereka menuju ke Den Haag, merayakan dulu 25 April di Houtreshallen, sebelum mereka pergi dengan bus-bus dan sebagainya, mereka berdoa. Sebelum mereka pergi ke gereja Tanah Air pada tanggal 24 April, mereka berdoa. Sebelum mereka pergi, yang tadi beta sudah bilang tanggal 25 April, di mana-mana pun atau di Den Haag atau dimanapun, mereka berdoa. Cara apapun beralas oleh karena mereka tahu Tuhan sudah memeliharakan akan mereka, dan terlebih melalui Musa ini yang menasihati bangsa, jangan lupa Tuhan. Ook wij, net zoals Mozes, die ons eigenlijk aangeeft, net zoals onze ouders, voordat ze ten strijde gaan, bidden ze, bij alles bidden ze. Als er God niet zou zijn, hoe zou het met ons leven zijn? En bijzonder ook wanneer u bedenkt dat toen Meester Dr. Christian Samukil gefusilleerd werd, geëxecuteerd werd er gebeden, was er een dominee.
Stukje woord, maar ook gebeden. Toen onze ouders ten strijde gingen, gingen ze ook bidden. En hier in de vreemde, wanneer ze naar Den Haag gaan, Houterssalm, wordt er eerst gebeden in de kerk. En dan gaan ze met z'n allen met de bus naar Den Haag. Of in een zaal. En voordat ze naar de Gereja Tanah Air gingen, gingen ze bidden. Bij alles, bij alle gelegenheid die belangrijk zijn. En in hun dagelijks leven hebben ze beseft hoe belangrijk dat is. En hoe zit het met onze toekomst? Bagaimana di masa depan kita? Pengharapan kita pada saat ini, kita berfokus kepada generasi yang ketiga dan keempat. Bahwa mereka yang sebentar memikul tanggung jawab untuk perjuangan masyarakat teristimewa gereja. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak bernafas sebagai bangsa. En de hoop is nu gevestigd en gefocust op de derde en de vierde generatie. En wij vertrouwen erop dat het goed komt, dat God hen zal begeleiden. En dat zij ook ten strijde op hun manier zullen invullen met de strijd van de RMS. Natuurlijk, binnen onze gemeenschap is er verdeeldheid. Je moet ook eerlijk zijn. Kita juga ada satu dengan lain yang setuju. Cara apa, bagaimana kita mengambil tindakan, mengambil jalan, bagaimana kita mengambil jalan untuk cari kebebasan. En wij zoeken een weg naar vrijheid. Tapi yang penting sekali, kalau orang tua kita daripada generasi yang pertama sudah begitu, jangan kita hidup dan melupakan akan Tuhan. Ikutlah akan teladannya. Ikutlah apa seperti orang tua kita sudah melakukannya. Melainkan untuk kita, generasi yang kedua, kita serahkan dalam tangan generasi yang ketiga dan keempat. Dan menaruh kepercayaan dalam anak-anak. Seperti Musa sudah katakan, kasih bawa segala sesuatu, kasih untuk anak-anak. Anak-anak cucu, anak-anak cece, turun-temurun. Itu juga tugas kita. En ook voor ons is er een opdracht aan de kinderen, aan de kleinkinderen, aan de achterkleinkinderen, de volgende generaties. En moeten ze de ruimte geven en de vrijheid geven om invulling te geven. Of het nou de RMS-strijd is, of in de masyarakat, of in de samenleving en in de kerk. Mogen wij samenwerken en al onze ego's achterlaten. Buang akan kita punya egoïsme dan kita mengikuti akan Tuhan bersama-sama. Kalau mau bersatu, sungguh-sungguh kita perlu dulu Tuhan. Dan Tuhan ajar kita, bahwa Tuhan ajar kita bagaimana kita jadi satu. Willen wij één worden, moeten wij eerst leren om één te zijn in de Heer. Is dat niet zo? Dan wordt het moeilijk. Want de jongeren van de derde en in het bijzonder vierde generatie zien ook wat er allemaal gebeurt. Generasi yang ketiga dan keempat juga melihat akan situasi generasi yang kedua atau mereka membuat apa. Dan kita mengikuti itu jalan yang jujur. We volgen de weg van de zuiverheid. Want anders hebben onze ouders voor niks gestreden. Is dat de bedoeling? Itu maksudnya? Orang tua kita dan titi nenek moyang kita yang kerjakan terlebih untuk Tuhan dan bangsanya akan semua binasa dan percuma. Tetapi yang kita boleh beralas, yang kita menyatakan kepada saudara-saudara sekalian di rakyat Maluku di Kapelan de IJssel ini dan di luar Kapelan de IJssel. Ngatan, jangan lupa orang tua kita bukan datang di sini oleh karena kita lari atau mengungsi, oleh karena dienstbevel kita dipanggil datang di sini, bukan kita pun mau. Dan ajarkanlah kepada anak-anak kita turun-temurun, kita datang di sini bukan oleh karena kita ada kepentingan ekonomi, melainkan oleh karena Tuhan yang atur segala sesuatu. Dan juga di sini kita ada kesempatan dan waktunya untuk membela kepentingan perjuangan bangsa Maluku. Want de Heer heeft ons hier naartoe gestuurd. Maar we zijn hier niet naartoe gevlucht. We zijn hier naartoe gehaald op dienstbevel. En er is een lijdensgeschiedenis van het Molukse volk. Een hele lange lijdensgeschiedenis. Maar er zal ook een einde komen aan die lijdensgeschiedenis. Als wij blijven geloven en vertrouwen in de Heer. Zoals onze ouderen dat altijd gedaan hebben.
Ze kwamen met niets en hebben alles opgebouwd. Laten we dat niet maar kapot maken. Laten we samen opbouwen en samen met z'n allen voorwaarts gaan. Maju ke muka, toma ke muka, jangan unduri, melainkan dengan Tuhan kita bersekutu, dengan dunia kita rugi. Amin. Sesudahnya kita dikenyangkan dengan firman Tuhan nadat wij gevoed zijn met het woord van God, laat ons God danken, marilah kita mengucap syukur, kita berdoa. Laat ons bidden. Allah Bapa yang di surga, terpujilah namamu, Upulanite, Tuhan yang maha besar. Pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu di mana kami mengucap syukur sesudahnya kami boleh mendengarkan perkataan daripada firman Tuhan. Pun juga kami doakan masyarakat terlebih di mana mereka juga mengalami di dalam waktunya coronavirus ini tidak sempat untuk melakukannya dan mengikuti akan ibadah gereja tanah air, melainkan cara ini kami membawa firman Tuhan untuk semua rakyat Maluku, pertama-tama untuk Kapela de Eisel, bersama kerja dengan Dewa Maluku Kapela, dengan werkgroep, dengan majelis gereja dari ketiga gereja, NGPMB Maret 53, dan bersama dengan GIM, di mana kami sebagai GIM melayani ibadah ini melainkan untuk semua orang, bawa firman Tuhan untuk semua pendengar-pendengar, supaya firman Tuhan menjadi pedoman dan penghiburan untuk kami. Ya Tuhan, oleh karena kami tidak sempat untuk doakan lambang kebangsaan, pada saat ini kami berdoa bendera kami, di mana berwarna 4 yang terindah, di mana dengan benang raja dasar alasan daripada kehidupan kami, dengan benang raja atau pelangi warnanya, di mana Nuh menerimanya pada waktu ia melakukan dan membuat akan bahtera itu. Juga bangsa kami perlukan akan pengharapan daripada Tuhan. Ya Tuhan beserta dengan kami dan juga supaya dengan organisasi barisan Hasurete mereka melakukan segala sesuatu dengan baik. Pun juga dengan anak-anak kami yang membantu dalam werkgroep, anggota-anggota badan majelis gereja yang juga melakukannya cara apapun. Walaupun begini, kami mengucap syukur bahwa kami sempat untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau hidup kami tidak ada Tuhan, hidup kami binasa. Bangsa Maluku, umat Maluku hanya hidup melalui Tuhan. Dan jika dunia tidak tolong, adalah pengharapan dalam Tuhan. Dan kami tinggal berdoa dan bergumul dalam perjuangan kami, bahwa kami tidak putus asa, bahwa selalu dalam Tuhan ada kepastian dan keyakinan. Ya Tuhan, jangan tinggalkan akan bangsa kami di sini, pun juga di mana-mana pun. Kami doakan saudara-saudara di tanah air, di tanah Maluku, yang juga nanti merayakan tanggal 25 April akan proklamasi Republik Maluku Selatan di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau. Bukan satu negeri saja, melainkan di mana saja, pun sampai di negeri-negeri di luar Maluku, atau di Jakarta, atau dimanapun, ada penduduk-penduduk Maluku yang tinggal merayakan proklamasi Republik Maluku Selatan. Dan di dunia manapun, pun bersama kami doakan ya Tuhan pemerintah Republik Maluku Selatan dengan berusaha segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian, mau pemerintah Republik Maluku Selatan dengan kepala negaranya, sedangkan juga semua orang organisasi masyarakat dan perjuangan yang berusaha meneruskan pelayanan perkembangan bangsa kami, mau di tanah orang tetapi teristimewa untuk tanah air Maluku kami. Kami doakan hamba-hamba Tuhan daripada gereja, ketiga gereja, majelis gereja yang melayani tiap-tiap hari Minggu, juga untuk bangsa kami, supaya firman Tuhan selalu diberitakan. Ya Tuhan juga memberi kekuatan untuk saudara-saudara Maluku dan mereka yang dapat mengenal oleh karena coronavirus, yang sakit-sakit atau yang sudah meninggal dunia oleh karena kesakitan itu, melainkan juga untuk kesakitan yang lain-lain. Kami doakan keluarga-keluarga yang berduka cita tersebut, pun juga janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, genapilah janjian-Mu.
Kami doakan juga anak-anak muda yang membela kepentingan bangsa kami generasi ke generasi. Langkah demi langkah selalu ada perkembangan dalam masyarakat dan umat Maluku, mau di tanah rantau ini pun juga di tanah air. Jangan tinggalkan anak mereka bahwa masih ada mereka yang ada mengungsi oleh karena gempa bumi. Dan pada saat ini di Maluku mereka juga mengalami coronavirus ini. Ya Tuhan, jangan tinggalkan akan mereka. Ya Tuhan, menjamahkan tubuh mereka supaya mereka juga disembuh. Dan tabib-tabib yang juga Tuhan ciptakan mereka melakukannya penyembuhan untuk saudara-saudara kami di situ. Pun juga pemimpin-pemimpin di ladang masyarakat dan perjuangan cara apapun di tanah air bersama di negeri-negeri. Dan terlebih kepala-kepala adat, kepala negeri, dan mereka hamba Tuhan di sana. Kami tidak merupakan nama Tuhan yang sudah bangkit di antara orang mati. Tuhan mengajarkan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kepada kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, namamu dikuduskanlah kiranya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di dalam surga demikian pun di atas bumi. Berikanlah akan kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebentar kami mendengar akan nyanyian yang kita menyenangkan akan hati kami dan menghiburkan akan hati kami sebagai bangsa Maluku, akan nyanyian yang terindah di sisi Sungai Babel pun. Sebelum kita mendengar akan lagu dan nyanyian itu, kita berdiam 1 menit untuk memperingati segala pahlawan-pahlawan, orang tetua kita, titik nenek moyang kita yang sudah mengorbankan diri mereka untuk perjuangan, apalagi gereja pun juga masyarakat. Wij staan straks 1 minuut stil door onze voorouders te gedenken die zich ingezet hebben en onze martelaren, al die mensen die hebben gestreden voor het Molukse volk, voor de RMS. Bijzonder hen willen wij hen gedenken en staan we 1 minuut stil. Daarna hoort u het lied Di Sisi Sungai Babelpun, een lied wat eigenlijk een volkslied is voor ons Molukkers. Di sisinya sungai Babelpun, kami ini telah dulu so
semua. Kami senyanyi yang luar, Yasiyo. Kami jawab bagaimana, kami menyanyi di sana, Yasiyo. Duduk kenang Yerusalem. Duduk kenang Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Maluku di tanah rantau ini, terlebih masyarakat Maluku, rakyat Maluku di Kapel Anda Eisel, pun juga di luar Kapel Anda Eisel, apalagi di tanah air Maluku. Kita boleh menerimanya berkat Tuhan dengan segala pengasihan daripada Tuhan. Sesudahnya kami menerima berkat Tuhan, kita mendengar atau saudara-saudara boleh menyanyi, sekarang beri syukur. Wij mogen de zegen ontvangen voor alle broeders en zusters in de Heer Jezus Christus onze Heer, voor het volk hier in de vreemde, voor de Molukse gemeenschap hier in Kapel aan de IJssel en daarbuiten, ook in de Molukken, mogen wij zijn zegen ontvangen en straks zingen wij sekarang beri syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, selalu beserta kita daripada jam kudus ini terus kekal selama-lamanya. Amin.
sentosa dan gemar, kelak tinggal selamanya. Peliharakanlah kami di Tuhanmu, selindungku kekal di bawah dan